Selamat bergabung kembali bersama kami dalam 60 Minutes Worship bersama Impact Community Indonesia. Kali ini kami mengambil tema Suara Tuhan. Kerinduan Tuhan adalah berbicara dengan kita seperti seorang bapa kepada anak-anaknya. Yang menjadi penghalang untuk kita mendengar suara Tuhan adalah kesibukan. Bagaimana Tuhan mau bicara kalau kita sendiri gak pernah punya waktu dengan Dia. Itu sebabnya biar melalui 60 Minute Worship ini telinga kita semakin peka dan kita bisa mendengar suara Tuhan. Selamat menyembah. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Di dalam hadirat-Mu kami rindu mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Dalam hadirat-Mu kami rindu mendengarkan suara-Mu. Ini kerinduan kami di hadapan. Penuhi kami ya Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan.
penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari nyatakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Lagi kau nyatakan di hadapan Tuhan, ku rasakan rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari sama-sama kita angkat suara, kita sembah Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu, kami rindu mendengar suara-Mu Tuhan. Dalam penyembahan kami, nyatakan isi hati-Mu. Oh, ku mau memandang wajah-Mu, ku mau mendengar suara-Mu Tuhan. Oh, sebab itu kami mau duduk dalam hadirat-Mu, sebab itu kami mau diam dalam hadirat-Mu, menikmati Engkau. Nikmati kasih-Mu, nikmati cinta-Mu. Haleluya, haleluya. Nikmati kasih-Mu, nikmati hadirat-Mu lebih dalam lagi, ya Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, kami nikmati Engkau lebih dalam lagi. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan dan bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu.
angkat suaramu di hadapan Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Katakan diam di hadirat-Mu, hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat. Mari sekali lagi katakan, penuhi dengan kasih-Mu, hadirat-Mu, penuhi kami, urapi kami. Oh, kami mau diam dalam hadirat. Kami mau diam dalam hadirat, sebab ku sukai tempat kudus-Mu Tuhan, sebab ku cintai tempat kediaman-Mu. Aku mau diam dalam rumah-Mu, aku mau diam di dalam hadirat-Mu. Nikmati kasih-Mu Tuhan, nikmati keindahan bersama-Mu dalam hadirat-Mu. Haleluya. Oh Tuhan, ku mau berseru memanggil nama-Mu. Ku mau diam dalam bait-Mu, mendengarkan suara-Mu, menikmati kekudusan-Mu. Indah di dalam hadirat-Mu, indah bersama-Mu. Tuhan, Kau ku rindu, Tuhan, Kau ku perlu, Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku mau menyembah-Mu, ku mau menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, diam dalam hadirat, menikmati kasih-Mu. Tidak ada hal yang terindah dalam hidup kami selain menyembah-Mu. Tidak ada hal yang terindah dalam hidup ini selain kami mendengarkan suara-Mu yang menuntunku, yang membawaku mengalami Tuhan, mengalami hadirat-Mu. Ini kerinduan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Oh, mari nikmati Tuhan.
Sebab Dia ada di tengah kami. Dia ada di rumahmu, di dalam kamarmu, di dalam kesendirianmu, atau dimanapun engkau ada hari ini. Dengarkan suaranya, nikmati kasih-Nya, nikmati hadirat-Nya yang menguatkan, yang menyegarkan, yang menyembuhkan. Oh, yes Lord. Biarkan Engkau berbicara di tengah-tengah penyembahan kami ya Tuhan. Dan biarkan Engkau yang menikmati seluruh penyembahan kami, seluruh penyembahan kami. Oh God, yes Lord. Saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu. Menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Mari katakan sekali lagi, saat indah, saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu. Menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan, Kaulah dambaan hidupku. Kaulah satu, ya Tuhan. Kami inginkan Engkau lebih dari segalanya. Hanya Engkau yang kami inginkan, lebih dari segala yang ada. Makasih Tuhan. Saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih dan anugerah-Mu Tuhan, mengalir memenuhiku. Itu yang selalu ku rindu. Memuji, menyembah-Mu, oh Tuhan. Mari katakan sekali lagi di depan Tuhan, saat terindah, saat terindah dalam hadirat-Mu. Rasakan kasih-Mu, rasakan kasih anugerah-Mu Tuhan, mengalir memenuhiku. Itu yang selalu ku rindu.
Tangan kanan Kau lebih dari segala yang ada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari saya rindu yang wanita saja. Angkat suaramu di hadapan Tuhan. Saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih dan anugerah-Mu Tuhan, mengalir memenuhi
angkat suaramu, mari angkat hatimu, sembah Tuhan. Oh, kami inginkan Engkau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dari apapun di dunia. Kau kami rindukan, Kau kami perlukan. Oh, haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Kami rindu akan Engkau, kami rindu hadirat, kami rindu lawatan-Mu, kami rindu akan Engkau. Kami datang sujud di hadapan-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku ya Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Mari sama-sama kita bawa hidup kita di hadapan Tuhan. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru,
di hadapan-Mu ya Tuhan. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, oh jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah. Sekali lagi nyatakan sama-sama, jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Engkau dengar setiap doa kami ya Tuhan. Oh, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah. Mari Bapak Ibu angkat suaramu, nyatakan di hadapan Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doa. Mari perkatakan sama-sama, agar semua keluargaku datang menyembah-Mu, datang menyembah-Mu. Ini nyanyian iman kami ya Tuhan. Jadikan aku Tuhan rumah doa. Mari perkatakan sekali lagi dengan iman, agar semua keluargaku datang menyembah. Mari sekali lagi sambil engkau berseru di hadapan Tuhan, jadikan aku Dengar setiap doa dan pengakuan kami, agar semua keluargaku datang menyembah. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, yes, rumah doa-Mu, agar semua keluargaku datang menyembah-Mu. Mari bersama-sama sekali lagi, jadikan aku doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu.
Karena oleh firman-Mu, maka semuanya jadi. Firman-Mu menyembuhkan kami. Perkataan-Mu memulihkan hidup kami. Satu hati yang kami memiliki hari ini, diam dalam hadirat-Mu dan menikmati Engkau lebih dalam. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Ku mengangkat tanganku dan ku berserah. Kau kekuatan dan penghiburan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari nyatakan sama-sama di hadapan Tuhan. Firman-Mu kebenaran hidup kami, Tuhan. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Lagi firman-Mu berkata, firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan penghiburan bagiku. Pertolongan-Mu maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kami nantikan Engkau, Tuhan. Oh, firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu Tuhan Ku akan terbang tinggi. di tengah badai hidup. Ku tak menyerah.
Sambil angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan penghibur bagiku ya Tuhan. Di tempat maha tinggi ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, kau yang ku nantikan, kau ku nantikan, kau ku nantikan, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku. Katakan sama-sama, Rajaku. Oh, Yesusku, Rajaku, Allahku, kami nantikan Engkau. Oh, ku nantikan kuasa-Mu, lawasan-Mu. Haleluya. Ku nantikan kekuatan yang baru, yang baru, yang baru, yang datang dari-Mu, yang daripadamu. Itulah kekuatanku. Oh, 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 oh. Yes, Lord. Haleluya. 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 Kau berfirman dan sembuhkan. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesusku percaya Pak. Mari angkat suaramu dengan iman, katakan, kau berfirman. Yes. Sembuhkan kami. Kau bersabda, selamatkan kami. Tiada yang mustahil bagimu. Yesusku percaya Pak. Lagi dengan iman, kau berfirman.
60 Minute Worship kali ini mengambil tema suara Tuhan. Kerinduan Tuhan adalah selalu berbicara kepada anak-anaknya, seperti layaknya seorang ayah berbicara kepada anaknya, seorang sahabat kepada temannya. Suara Tuhan diberikan bukan untuk keuntungan dia, tapi suara Tuhan disampaikan untuk keuntungan kita. Anda mau mendengar, Anda tidak mau mendengar, Tuhan tidak pernah rugi. Tapi kalau kita nggak mendengarkan suara Tuhan, kita yang rugi. Karena rancangan Tuhan the best. Mungkin rancangan kita baik. Itu sebabnya kalau kita ingin mendapatkan yang terbaik, kita sering-sering mendengar suara Tuhan. Yang menjadi penghalang kita untuk mendengar suara Tuhan ada 3. Yang pertama, kesibukan. Kelalaianmu untuk memberikan waktu kepada Tuhan membuat Tuhan tidak bisa bicara. Bagaimana Tuhan bisa bicara kalau kita sendiri selalu banyak aktivitas? Terlalu sibuk membuat kita akhirnya gak tajam bisa mengetahui kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, yang menghalangi kita untuk bisa mendengarkan suara Tuhan yaitu ketidaktaatanmu. Hatimu yang keras, hatimu yang degil. Tuhan udah ngomong berkali-kali, kita abaikan. Akibatnya hati kita tumpul, telinga kita tuli, dan kita gak peka lagi terhadap suara Tuhan. Coba bayangkan apa yang terjadi kalau pemimpin kita bicara berulang-ulang, tapi kita mengabaikannya. Lama-lama pemimpin kita malas untuk bicara sama kita. Demikian hal yang sama, Tuhan rindu bicara sama kita, asalkan kita bersedia untuk mendengarkan dan taat melakukannya. Pasti kita akan makin peka terhadap suaranya. Yang ketiga, yang menghalangi kita untuk mendengar suara Tuhan yaitu suara si jahat. Hari-hari ini, suara apa yang kau dengar? Suara ketakutan? Kamu gak bisa, kamu bodoh, kamu gagal, kamu berdosa, kamu tidak layak. Hari-hari ini orang banyak sekali pesimis. Saya mau kata tahu, itu bukan suara Tuhan. Suara Tuhan selalu membangun, menghibur, menasihati, tidak pernah membuat kita jadi down. Suara Tuhan tidak pernah bikin kita terintimidasi. Suara Tuhan harusnya membangkitkan. Itu sebabnya kita akan mendengar bagaimana untuk kita bisa mengerti suara Tuhan, memahami Tuhan bicara dalam kehidupan kita. Ada 7 media kita mengenali suara Tuhan. Yang pertama, suara Tuhan selalu melalui firman-Nya. Apakah ada di dalam firman Tuhan yang kita dengar selama ini, yang kita ketahui selama ini? Karena firman Tuhan adalah satu-satunya suara yang tidak pernah salah. Semua sarana lain harus diuji melalui firman Tuhan. Semua suara Tuhan yang lain harus dibuktikan apakah ada di firman-Nya. Karena firman Tuhan adalah Allah itu sendiri. Firman Tuhan adalah suara Tuhan itu sendiri. Firman Tuhan adalah isi hati Tuhan sendiri. Itu sebabnya semakin kita sering mendengar firman Tuhan, semakin sering kita membaca firman Tuhan, semakin sering kita mempelajari firman Tuhan, semakin sering Dia bicara sama kita. Yang kedua, media suara Tuhan yaitu selalu bicara dalam hati kita. Kenapa? Karena Tuhan ada dalam hati kita. 1 Korintus pasal 3 ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu. Jadi rumah Tuhan itu ada di hati kita. Dia selalu berbicara dan berbisik dalam hati kita. Dan suara Tuhan memberikan kedamaian di hati kita. Suara Tuhan memberikan kemantapan untuk kita melangkah. Suara Tuhan seperti memberikan keyakinan, membuat kita klik untuk melakukan apa yang dikatakan di dalam hati kita. Yang ketiga, suara Tuhan itu dapat didengar secara audible di telinga kita. Memang tidak semua orang dikaruniakan untuk bisa mendengar suara Tuhan secara audible, tapi ada beberapa orang memang dapat suara Tuhan secara audible. Seperti dalam Alkitab adalah Samuel yang kecil yang melayani di kemah tabernakel di daerah Silo.
waktu dia sedang melayani, dia mendengar suara Tuhan sampai 3 kali. Samuel, Samuel. Dia mendengar sangat jelas. Itu sebabnya dia berkata dalam Samuel 3 ayat 4, ya Bapakku. Samuel dipilih dan dipanggil menjadi nabinya. Kalau Anda mendengar suara Tuhan secara audible, luar biasa sekali. The best. Jangan abaikan dan lakukan. Yang keempat, suara Tuhan itu bisa melalui malaikatnya. Karena malaikat itu diutus untuk menyampaikan pesan dan rencana Bapa dalam kehidupan manusia. Baik itu dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Seperti di mana ketika Maria sedang ada di Nazaret, didatengin malaikat bernama Gabriel. Malaikat Gabriel adalah malaikat membawa pesan Tuhan bahwa engkau akan melahirkan seorang keturunan yang akan menyelamatkan dunia ini. Hendaklah engkau menamai dia Yesus. Malaikat diciptakan untuk melayani Tuhan dan manusia. Jadi ada beberapa orang memang dijumpai oleh malaikat Tuhan. Itu tandanya salah satu cara Tuhan berbicara kepada kita. Yang kelima, suara Tuhan itu melalui mimpi dan penglihatan. Memang tidak semua mimpi itu berasal dari Tuhan. Seperti mimpi yang mendakwa, seperti mimpi yang mengintimidasi, seperti mimpi yang membuat kita down, seperti mimpi yang membuat kita patah semangat, seperti mimpi yang membuat kita kehilangan damai sejahtera. Itu bukan suara dari Tuhan. Itu bukan penglihatan dari Tuhan. Tapi kalau mimpi itu membuat kita teringat senantiasa, membuat kita bangkit, membuat kita terkoreksi, Tuhan bicara dalam mimpimu. Seperti di Alkitab Perjanjian Baru, ketika Yusuf hendak menceraikan Maria karena dia mengetahui bahwa Maria hamil. Dan Tuhan berfirman bahwa anak yang dikandungnya ada datang dari Roh Kudus. Sejak Yusuf bangun dari mimpi, dia berbuat seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Kalau Tuhan bicara lewat mimpi, sebuah kasih karunia dalam kehidupan kita, segera lakukan. Yang keenam, suara Tuhan itu lewat kata-kata orang di sekitar kita. Dia bisa bicara, mengkonfirmasikan suaranya lewat pemimpinmu, orang tuamu, pasangan hidupmu, teman baikmu. Jadi jangan abaikan kalau ada orang-orang yang koreksi, kasih direction, kasih masukan, kasih kita inspiration. Karena suara Tuhan selalu membangun dan Tuhan bisa pakai orang-orang terdekat di sekitar kita. Bahkan lewat nubuatan para nabi-nabi yang disampaikan pada kita. Dan berikutnya suara Tuhan yang ketujuh, lewat kejadian-kejadian atau fenomena alam. Bencana alam, malapetaka, pandemik, membuat orang bertobat. Membuat orang gak lagi ngandalkan uangnya, gak ngandalkan lagi kemampuan dan pengalaman masa lalu, tapi berbalik dan mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan. Suara Tuhan lewat kejadian-kejadian menggoncangkan dalam kehidupan kita, masalah-masalah yang terjadi, itu bisa bicara suara Tuhan, seperti membuat kita move on. Jangan tinggal dalam masa lalu. Tahukah, lewat pandemik ini Tuhan sedang bicara untuk kita lebih kreatif, untuk jangan tinggal dalam keadaan yang sama, membuat kita mengeluarkan potensi yang begitu besar yang ada dalam diri kita. Tanpa pandemik, kita gak lebih kreatif dari ini. Kita udah nyaman dengan keadaan kita. Lewat kejadian-kejadian seperti ada open door, pintu-pintu yang terbuka, seperti ada penyediaan-penyediaan yang Tuhan berikan. Biasanya saya sebelum mengambil satu keputusan yang besar, saya selalu minta konfirmasi. Ada open door, ada penyediaan. Dan yang ke-8 terakhir, suara Tuhan itu bisa melalui media sosial ataupun media elektronik, lewat IG, TikTok, lewat WA, lewat YouTube, lewat webinar sekalipun, lewat bacaan-bacaan yang kita perhatikan. Dia bisa bicara, dia bisa pakai semua itu untuk bicara dalam hidup kita. Nah, untuk kita bisa meyakinkan apakah itu betul-betul suara Tuhan atau tidak, dapatkanlah 2 atau 3 poin dari 8 suara Tuhan yang baru saja kita dengar. Karena firman Tuhan berkata, 2-3 orang saksi maka perkara itu sah.
Jadi jangan diambil secara lafterlek. Begitu saja spontanitas, oh ini suara Tuhan. Ketika kita dapat nubuatan langsung kita melangkah. Tunggu. Tunggu konfirmasi. Apakah ada di firman Tuhan? Apakah ada open door? Apakah ada pemimpin yang bicara kepadamu? Tapi kalau memang dari 8 poin 3 termasuk di dalamnya, berarti engkau boleh move on. Itu adalah suara Tuhan. Dan tujuan Tuhan bicara ada 3. Pertama, membangun. Kedua, menghibur. Dan ketiga, menasihati. Di luar itu, kalau ada suara yang mengintimidasi, bukan berasal dari Tuhan. Saya berdoa agar setiap kita makin tajam terhadap suaranya. Dia makin suka bicara kepada kita. Saya mau bacakan ada press report di mana kesaksian yang telah masuk, Tuhan menjawab doa-doa mereka dan Tuhan bicara kepada mereka. Yang pertama, menerima pesan pribadi dari Tuhan ketika menyembah Tuhan bersama dengan 60 minute worship. Amazing, Tuhan bisa bicara di dalam hadiratnya. Yang kedua, mengalami keberhasilan dalam proses wawancara pekerjaan. Yang ketiga, mengalami pertobatan dalam iman Kristen. Kalau mereka bisa mendapatkan suara Tuhan, jawaban dari Tuhan, maka Tuhan yang sama juga bisa bicara dan menjawab segala pergumulan kehidupan kita. Itu sebab sekali lagi kita menyembah Tuhan. Izinkan dia bicara. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau berfirman dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan selamatkanku. Yes, kau bersabda, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Hamba berdoa saat ini buat pergumulan yang telah masuk. Kami bersatu hati berdoa buat kesemua atas penyakit leukemia, diabetes dan lupus. Berdoa buat kelancaran bisnis di bidang properti. Berdoa kelancaran yudisium. Berdoa kelepasan dari intimidasi. Berdoa ketekunan dalam menghadapi kesulitan. Berdoa kerinduan untuk selalu dekat dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit mereka Tuhan sembuhkan. Segala kebutuhan mereka Tuhan cukupkan. Dan segala pergumulan mereka Tuhan berikan jawaban. Dan keterikatan mereka Tuhan lepaskan. Dan hamba berdoa buat umatmu yang sakit, biar kuasa dari Yesus menyembuhkan, memulihkan, mentahirkan. Umatmu yang saat ini sedang berkekurangan, biar Tuhan mencukupkan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Dan umatmu yang saat ini sedang menghadapi keterikatan, terbelenggu oleh dosa, dan bahkan jatuh bangun dalam dosa yang sama, biarlah Tuhan hari ini memampukan mereka untuk keluar dan bebas di dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa buat setiap umatmu hari ini, biar kami makin peka mendengar suara Tuhan. Karena Kau sendiri ingin bicara kepada kami. Itu sebabnya kami ingin menyerang jadwal padat kami, sehingga kami selalu punya waktu bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan bisa berbicara seperti seorang ayah kepada anak, seorang sahabat pada temannya. Bicaralah kepada kami. Nyatakanlah kehendak-Mu. Nyatakanlah rencana-Mu. Pertajam pendengaran kami. Buka mata kami untuk melihat. Amin. Buka pikiran kami untuk mengerti. Buka hati kami untuk memahami.
Biarlah kami jadi anak-Mu yang gak tuli, tapi anak-Mu yang selalu senang mendengarkan suara-Mu. Tuhan bicara lewat kejadian-kejadian, Tuhan bicara lewat pemimpin, Tuhan bicara lewat orang tua, Tuhan bicara bahkan lewat anak kami sekalipun, Tuhan bicara bahkan lewat mimpi dan penglihatan, Tuhan bicara secara audible kepada kami, Tuhan bicara lewat media-media yang ada, Tuhan bicara di dalam hati kami memberikan kedamaian, Tuhan bicara lewat firman Tuhan, lewat apa saja. Biar hari-hari ini kami gak salah melangkah, kami begitu dapat kepastian untuk berjalan di tengah-tengah badai. Sebab di balik badai ada kemuliaan yang sedang menanti dalam hidup kami. Aku berdoa tidak ada satu rencanamu gagal dalam kehidupan kami. Paksakan kehendak-Mu terjadi dalam kehidupan kami di dalam nama Yesus. Mari kita angkat dua tangan kita dan terima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati yang berlimpah-limpah, memperluas darahmu ke kanan kiri, mengangkat karirmu tinggi-tinggi, membuat usahamu berhasil, dan bahkan membuat studimu tidak ada yang gagal. Dan kiranya Tuhan menghalaukan kau di segala sakit, penyakit, mara, bahaya, bencana alam, dan bahkan COVID itu sendiri. Tuhan memberikan engkau stamina yang teguh di dalam nama Yesus. Dan kiranya berkat yang ada di bawah bumi, di atas bumi, dan bahkan di bumi ini tercurah melimpah-limpah dalam hidupmu, sehingga hidupmu bukan sekedar diberkati, tapi jadi berkat buat banyak orang. Hamba memateraikan dan mengutus umat-Mu untuk menang dan berkarya di muka bumi ini. Demi nama Yesus, kita semua sudah diberkati. Sama-sama katakan amin. Terima kasih sudah mengikuti 60 Minute Worship Suara Tuhan. Ikuti 60 Minute Worship berikutnya di waktu dan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati.